Halo para narasumber yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Vaksin untuk Anak-anak. Perkenalkan saya Desmond Saragi, mewakili Kontan, yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Pandemi COVID-19 berjalan hampir 2 tahun lamanya. Seiring waktu berjalan, program vaksinasi terus digalakan guna mengurangi persebaran virus corona. Tak terkecuali juga pada anak-anak. Hingga saat ini pemerintah telah menyelenggarakan vaksin kepada anak berusia 12 hingga 17 tahun pasca terbitnya izin penggunaan darurat dari BPOM untuk vaksin Sinovac. Namun seiring dengan munculnya kasus infeksi virus corona pada anak di bawah 12 tahun, muncul pertanyaan kapankah anak di bawah 12 tahun bisa mulai divaksin. Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber melalui sambungan Zoom meeting. Yang pertama ada Dr. Ahmad dari Puskesmas Tangerang Cikokol. Halo, Dr. Ahmad Miftah. Halo Mas Desmond, ketemu lagi kita. Iya, kita kayak tiap minggu ketemu nih, Dok. Hari ini Ya, obrolannya soal vaksin anak nih, Dok. Kalau Dokter Miftah sendiri mungkin singkat aja nih, udah menjalankan vaksin anak berarti ya? sudah, Sudah, alhamdulillah. oke. Oke, yang kedua narasumber kita hari ini ada Ibu Fitriana selaku ibu rumah tangga. Halo, Hai, Mbak Fitri. hai, Mas. Iya. Gimana anaknya, apakah masuk di kategori di bawah 12 tahun nih, Mbak, atau malah di 12 sampai 17 nih? Ya, anak saya dua orang di bawah 12 tahun, Hmm. usia 6 tahun sama 4 tahun. Oke. Nanti kita mungkin bakal sharing-sharing soal gimana Ya, sih kekhawatirannya orang tua ya menanggapi COVID-19 ini ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Jadi di beberapa negara nih saat ini sudah dilakukan uji atau testing terhadap vaksin COVID-19 bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun. Nah, mungkin saya pengen nanya ke Dokter Miftah nih. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, apakah sudah ada nih pengujiannya terhadap vaksin COVID-19 untuk anak di bawah 12 tahun? Dan kalau misalkan sudah ada, sebenarnya hasilnya seperti apa sih, Dok? ya, terima kasih Mas Desmond, salam kenal. Ya, untuk vaksin anak, memang dari BPOM sendiri sudah mengeluarkan izin ya untuk penggunaan vaksin. Untuk saat ini memakai vaksin Sinovac. Dari uji klinis yang memang sudah dilakukan dari pihak Sinovac, uji klinis 1 dan 2, memang terbukti untuk vaksin Sinovac ini yang diujikan kepada anak-anak Hmm. usia 18 tahun ke bawah gitu ya. Hmm. Ini hasilnya adalah meningkatkan respon imun tubuh anak itu sendiri Hmm. dengan efek samping yang bisa dibilang rendah. Jadi mengapa BPOM berani mengeluarkan apa itu namanya rekomendasi untuk pelaksanaan vaksin itu sendiri. Kalau kita lihat memang bukan tanpa alasan ya BPOM mengeluarkan izin itu, karena memang kita lihat kalau dari kasus sendiri, kasus COVID itu kalau saya lihat dari peta sebaran COVID di covid19.id, Hmm. memang per hari ini memang angkanya jumlahnya meningkat ya. Kalau angka positifnya itu umur 0 sampai 5 tahun persentasenya 2,9%, sedangkan anak usia 6 sampai 18 tahun itu persentasenya di 9,9%. Itu meningkat drastis ya dibandingkan dengan angka pada saat awal tahun gitu. Jadi mengapa salah satu alasan mengapa BPM melakukan rekomendasi untuk pelaksanaan vaksinasi untuk anak gitu. Tapi kan sampai saat ini kan izinnya ini kan baru keluar kan untuk usia 12 sampai 17 tahun ya, Dok ya. Betul. Nah, udah ada sih belum belum sih, Dok, apa penelitian atau research yang dilakukan sama entah itu BPOM atau instansi pemerintahan di Indonesia ini untuk usia di bawah itu. Karena kan tadi yang dokter sebutin aja sebenarnya kasusnya mengalami peningkatan yang untuk usia di bawah 12 tahun kan. Ya memang kalau Sinovac sendiri sebenarnya melakukan uji klinis itu pada anak-anak usia 3 sampai 18 tahun. Hmm. Nah, jadi sebenarnya sudah dilakukan uji coba Hmm. itu. Tapi Nah, mengapa sih saat ini pemerintah fokusnya ke 12 sampai 17? Kalau hmm. kalau yang saya lihat itu karena memang angka positif dari usia tersebut cukup tinggi. Tadi saya sebutkan ya, Hmm. kalau 0 sampai 5 tahun itu di angka
di persentasenya 2,9%, Hmm, sedangkan usia 6 sampai 18 itu di 9,9%. 9%. Di samping itu kan mungkin juga pemerintah menghitung prioritas vaksin gitu ya. Prioritas vaksin artinya dengan stok vaksin yang ada, kita harus bisa memilah-milih mana yang memang prioritas, ya kan. Selain tadi, mungkin yang dulu di awal adalah lansia, saat ini memang hampir sebagian besar lansia itu sudah tervaksinasi, tapi memang masih ada yang belum gitu ya. Samping itu juga dengan apa itu namanya, pelayanan publik, ya, dan lain-lainnya. Sekarang yang termasuk prioritas yaitu anak usia 12 sampai 17 tahun. Oke, berarti sebenarnya secara vaksinnya sendiri dari Sinovac sendiri pun bisa sebenarnya sampai usia Sudah 3 tahun, tapi memang masih prioritasnya ya umur 12 ya, sampai 17 tahun. Nah, kalau ini juga mungkin masih karena kan ini penelitiannya masih terus berlangsung ya, maksudnya masih terus berjalan gitu kan. Apakah nanti dengan usia di bawah 12 tahun itu perlu segera atau memang mungkin nanti masuk prioritas kedua atau tidak atau seperti apa ya, kita belum tahu nih karena penelitiannya masih terus berjalan ya sampai hingga saat ini. Nah, saya pengen ke Mbak Fitri nih, kan selaku orang tua sebenarnya merasa nggak sih kayak sebenarnya perlu banget nih anak saya nih di bawah 12 tahun divaksin, dan kalau ketakutannya itu apa sih sebenarnya saat ini nih? Kalau saya sih yang pro dengan vaksin ya Mas. Kan ada orang tua yang apa ya, takut anaknya untuk divaksin gitu kan. Soalnya kalau habis divaksin pasti ntar panas, demam, seperti itu kan, muncul keluhan-keluhan gitu. Itu kalau saya sih emang apa ya, mengharapkan vaksin untuk anak di Indonesia sendiri sih segera ada gitu kan. Untuk apa ya, untuk supaya anak-anak juga punya daya tahan tubuh sendiri untuk virus COVID-19 ini, seperti itu sih. Jadi basicnya tetap biar kayak imunisasi biasa lah ya, jadi kayak vaksinasi itu biar menciptakan kekebalan juga nanti ya sama apa COVID. Jadi sebagai orang tua jadi nggak lebih panik lah ya istilahnya. Jadi nggak lebih panik ya, sama seperti vaksin DPT atau BCG yang sudah dilakukan gitu kan. Tapi udah pernah dengar nih Mbak tentang vaksin anak nih sampai saat ini? Udah dapat informasi ya? Belum, kalau di Indonesia sih belum ya. Masih tahap uji coba kan ya dok ya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau di luar udah ada beberapa negara ya yang sudah uji coba vaksin anak di bawah 12 tahun. Gitu sih. Iya, di Abu Dhabi katanya udah mulai dari usia 3 tahun udah bisa divaksin. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal bahaya COVID-nya sendiri nih, saya pengen ke dokter Miftah sebenarnya. Kalau anak-anak nih terkena virus COVID-19, sebenarnya efek yang akan diterima tuh seperti apa sih dok? Apakah sebenarnya tidak separah orang dewasa karena mungkin tidak punya penyakit komorbid atau gimana nih? Ya, sebenarnya prinsipnya sama sih, Mas. Tapi memang pada anak-anak itu kalau kita lihat jarang sekali menimbulkan gejala yang berat. Tapi di sini kita perlu waspadai untuk anak-anak yang mempunyai komorbid, ya, penyakit penyerta. Nah, itu bisa menimbulkan gejala yang parah gitu ya. Salah satunya misalkan contoh, saya sebutkan aja contohnya ya, kayak misalkan ada komorbid penyerta asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau mungkin misalkan sama kayak orang dewasa penyakit gula ya atau diabetes mellitus, karena pada anak-anak juga ada penyakit diabetes mellitus yang kebanyakannya apa itu namanya bawaan gitu ya. Terus misalkan ada juga pada anak-anak penyakit jantung bawaan atau penyakit imunosupresi. Imunosupresi itu artinya yang menyerang kekebalan daya tahan tubuh gitu ya. Dan ada lagi obesitas atau kegemukan, ini juga merupakan salah satu penyebab tingkat keparahan dari COVID itu jadi lebih tinggi pada anak. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang gejala yang ditimbulkan itu umumnya tidak seberat atau separah orang dewasa gitu ya. Tapi kalau misalkan ada penyerta atau komorbid, salah satu dari yang tadi disebutkan itu ada pada itu, maka itu bisa juga menyebabkan gejala yang parah. Jadi gejalanya nggak beda jauh lah ya, tetap demam,
Justru pada anak itu yang paling sering kalau saya lihat di data itu kebanyakannya itu batuk dan demam gitu. Batuk dan demam eh, eh, yang merupakan gejala umum infeksi saluran nafas sih gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua mungkin menganggapnya oh ini cuma batuk flu biasa aja gitu kan. Karena memang pada anak biasanya pada COVID hanya batuk, pilek atau demam, dan biasanya kalau dia daya tahan tubuhnya bagus tanpa ada penyakit penyerta atau komorbid, itu gejala biasanya cuma 1-2 hari. Setelah itu eh, anak itu akan mulai pulih gitu ya, mulai pulih. Beda mungkin dengan orang dewasa yang bisa sampai 1 minggu atau mungkin sampai 2 minggu bisa tumbuh gejala. Berarti secara recovery emang lebih cepat ya dok ya kalau anak-anak ya Ya, ketika kena COVID ya? ya memang tergantung juga kondisi kondisi tubuh anak ya. Cuman kebanyakan seperti itu. Dari beberapa kasus yang ada di puskesmas, biasanya kalau anak-anak yang positif itu dalam pemantauan tim COVID, izin, biasanya pada anak-anak itu biasanya lebih cepat hilang gejalanya gitu kan, dibandingkan dengan pada orang dewasa. Tapi ini semua juga tergantung pada daya tahan tubuh anaknya. Cuma kita bicara persentase ya, memang kebanyakan persentasenya pada anak-anak itu lebih cepat hilang gejalanya dan lebih ringan. Oke. Nah kalau Mbak Fitri sendiri sebenarnya pernah dapat informasi nggak sih sebenarnya tentang virus corona terhadap anak-anak gitu sebenarnya kayak efeknya seperti apa dan sudah sampai belum sih sosialisasi tentang bahayanya virus COVID ini kepada anak-anak? Udah ada ini sih Mas, kebetulan ada tetangga ya, tetangga sebelah rumah gitu kan, dia punya balita bayi 9 bulan waktu itu tertular dari orang tuanya, seluruh yang orang dewasa di rumahnya positif dan bayi itu juga positif. Biasanya kan orang dewasa 2 minggu ya PCR kembali terus hasilnya sudah negatif. Kalau pada bayi ini, tetangga saya ini sekitar 5 atau 6 minggu PCR-nya baru negatif seperti itu. Padahal bayi ini sama sekali nggak ada gejala, makan mau, nggak ada demam, nggak ada apa. Tapi ya itu di PCR beberapa kali sampai akhirnya minggu ke-6 atau ke-5 baru negatif hasilnya. Oke, jadi lebih lambat lah ya. Kalau orang dewasa itu kan 5 hari katanya udah muncul ya kalau di PCR itu akan positif ya. Tapi kalau anak-anak mungkin, nah mungkin secara medisnya gimana nih dok? PCR-nya emang akan lebih lama dok berarti? Ya, sebenarnya saya harus memberikan sedikit penjelasannya mengenai PCR ya. Sebenarnya kalau pedoman Kementerian Kesehatan terbaru itu pasien dengan gejala ringan, gejala OTG ringan atau sedang, itu tidak perlu lagi melakukan PCR swab untuk konfirmasi kebutuhan, gitu ya. Kenapa? Ya karena mayat virus itu akan bertahan selama 3 bulan. Nah, seperti itu, gitu kan. Jadi kenapa sih pada bayi mungkin lebih lama? Ya karena mungkin dia bayi itu kan istilahnya nggak apa ya. Nah, kalau dewasa kan mungkin sering bersihkan hidung, gitu ya, kumur-kumur dengan obat kumur. Itu salah satu cara juga kita untuk mengeliminasi si mayat virusnya itu keluar dari tubuh kita. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang, oh dia lebih berat karena PCR-nya masih positif, sedangkan gejalanya nggak ada. Ya mungkin memang seperti itu. Tapi yang kita pantau adalah gejala, bukan hasil PCR. Jadi pedoman itu di Kementerian Kesehatan untuk OTG orang tanpa gejala 10 hari isoman sebenarnya sudah selesai isolasinya, dan dari penelitian virusnya memang sudah tidak aktif lagi. Tapi kalau mayat virusnya itu atau jasad remiknya itu memungkinkan masih ada di saluran nafas atau di tenggorokan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen PCR, hasil positif itu pasti akan terus ada. Nah, itu kan kasihan, apalagi kalau orang yang di kantornya mengharuskan harusnya harus negatif. Nah, pernah kejadian waktu awal-awal pandemi itu sampai 8 kali swab, karena waktu itu belum ada pedoman terbaru ya. Sampai 8 kali swab, sampai 2 bulan isoman, pasiennya juga kasihan, sampai stres. Ngomong kita, saya udah nggak ada gejala, saya udah sehat.
Tapi waktu itu pedomannya di awal harus negatif dulu Bu, baru aman gitu kan. Nah sekarang sudah berubah ya dari Kementerian Kesehatan seperti itu, kecuali untuk pasien-pasien yang berat ya, memang memerlukan perawatan insentif itu memang harus dengan PCR negatif setelah dinyatakan selesai. Nah, ini menarik sih sebenarnya dok. Tadi kan udah dijelasin juga kalau mengenai PCR ini. Sebenarnya kalau misalkan anak-anak di bawah 12 tahun ini kena COVID gitu, nah itu penanganannya sama atau beda sih dok sebenarnya? Isolasi Ya, mandiri kah dan gimana cara untuk menangani? Karena kan anak kan nggak bisa dilepas sendiri ya, beda sama orang dewasa ya. ya. Tuh. Pertama prinsipnya sama ya, isolasi mandiri. Cuman yang kedua, kata-kata mandiri ini untuk anak mungkin berbeda dengan dewasa ya. Mereka nggak bisa dilepas sendiri. Tetap harus ada orang yang merawat gitu kan. Merawat, menjaga. Apalagi kalau misalkan dalam satu rumah ternyata anaknya doang nih yang positif gitu ya, yang lainnya negatif gitu kan. Jadi kan perlu perawatan khusus. Ya sebenarnya prinsipnya sama dengan protokol kesehatan ya. Kita tetap memakai masker gitu kan, tetap cuci tangan sehabis menyentuh, menjaga jarak. Nah, lain-lainnya sama. Kalau isolasi mandiri di rumah kan biasanya kita apa? Ya pagi berjemur gitu kan, makan makanan seimbang gitu kan. Terus pakaian-pakaian atau baju-baju yang dipakai dicuci secara terpisah. Si air dari deterjennya, tetap makan dan minum. Tapi di sini karena anak ya perlu perawatan ini yang dilakukan oleh anggota keluarganya yang negatif, ya tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Masker, tangan, selalu jaga jarak seperti itu. Intinya sih kalau misalkan seperti itu, kita harus tetap memberikan dukungan kepada si anak gitu ya, jangan sampai dia merasa dikecilkan atau di apa tuh namanya disendirikan. Nah, tetap kita harus menteri dia dari sisi mentalnya juga kan. Apa tuh namanya motivasi lah ya, perlu motivasi dia untuk bisa sembuh, maka imunnya meningkat dan biasanya akan lebih cepat sembuh dan pulih. Atau dianggap kayak flu biasa aja kali dok ya, jadi anaknya nggak tahu kalau dia kena COVID kali ya. Jadi mendingan nggak usah diomong gitu ya. Iya, biar nggak takut kali. Kamu saat ini sedang kurang sehat, sedang tidak sehat, harus istirahat dulu di rumah gitu kan. Masa karantinanya sama berarti dok ya, 14 hari juga ya? Nah, ya kalau ya tadi saya bilang kalau OTG 10 hari isolasi mandirinya. Kalau dia gejala ringan 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Oke. Kalau Mbak Fitri gimana nih, kan tadi kan tetangga sendiri bahkan anak masih balita nih. Kalau Mbak Fitri dengar-dengar gimana sih cara penanganan anak balita ini dalam menghadapi COVID-nya sendiri? Kalau kebetulan mereka kan serumah ya, terpapar semua, jadi nggak terlalu apa, mereka bisa ya sama-sama kumpul, sama-sama makan bareng, seperti itu kan, nggak ada pisah ruangan atau apa seperti itu sih. Ya bayinya kebetulan mau makan gitu kan, nggak rewel, nggak demam seperti itu, jadinya lebih gampang ya penanganannya ya pas saat sakit itu. Karena kenanya juga satu keluarga ya, jadi lebih gampang ya. Iya, jadinya nggak ada pembatasan apa kalau mau makan harus dipisah-pisah atau gimana gitu sih. Oke. Nah, ini selanjutnya nih kan anak ini kan usia 12 sampai 17 tahun kan sudah divaksin ya. Tadi dokter Miftah juga sudah menyebutkan bahwa dokter nih melakukan sendiri juga ya, melakukan praktek untuk melakukan vaksinasinya juga. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal efikasi vaksin terhadap peningkatan daya tahan tubuh bagi anak itu sebenarnya gimana sih dok? Apakah efikasinya tuh sama atau beda nih bandingkan dengan anak dengan orang dewasa nih? Ya, menarik membicarakan tentang efikasi. Ketika saya lihat data uji yang dilakukan oleh Sinovac, ya, klinis tadi yang dilakukan oleh Sinovac untuk anak usia 13 tahun, ternyata pada data fase 2 yang dilakukan Sinovac untuk usia 12-18 tahun itu saat penyuntikan dosis kedua efikasinya mencapai 98,9%. Nah ini tentunya lebih tinggi ya daripada yang orang dewasa. Jadi ya useful banget gitu, sangat
bermanfaat banget vaksin apa itu namanya vaksin COVID-19 itu pada anak gitu ya. Ini saya lihat dari data ya, saya juga baru baca nih untuk aplikasi pada anak karena selama ini kan mungkin kita tertujunya atau fokusnya pada dewasa ya di Sinovac. Sebenarnya sekitar 60-70%, tapi data dari Sinovac uji yang mereka lakukan itu dia efikasinya bisa mencapai 98,9%. Itu terhadap semua varian atau varian yang pertama nih, Dok? Ya, yang fokusnya pada varian pertama karena kan memang ini kan dibuat waktu itu saat masih variannya belum banyak ya, tapi tentunya juga bisa bekerja dengan varian dan mungkin dengan efikasi daya sih 20 tahun nih penelitiannya masih terus masih berlanjut ya. Nah, kalau sampai saat ini berarti vaksin yang disuntikan untuk anak usia 12 sampai 17 tahun itu Sinovac aja, Dok ya? Ya, untuk saat ini baru Sinovac. Oke. Nah, kalau udah ngomongin soal vaksinasi sendiri kan sebenarnya kita pengen tahu nih kan kalau orang dewasa ini waktu disuntikan khususnya vaksin Sinovac ya, itu kan gejalanya paling hanya lapar, mungkin ada yang pusing, ada yang ngantuk. Berbeda kan dengan AstraZeneca. Nah, ketika dokter nih melakukan di lapangan nih terhadap anak-anak nih, sebenarnya efek sampingnya apa sih, Dok? Apakah lebih minim nih karena tadi mereka kan daya tahan tubuhnya kan lebih kuat nih anak-anak, atau malah lebih parah nih, Dok? Dan cara penanganannya gimana nih kalau anak ini kan barangkali nanti bisa jadi tantrum, anak-anak kecil kan demam, gimana nih, Dok? Ya, dari yang sudah kita lakukan per hari ini, jadi kita itu melakukan vaksinasi untuk usia 12-17 tahun, kita sudah hampir 40 ya. Jadi kita prioritas adalah siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Itu kita targetnya sehari 1000. Sampai hari ini kurang lebih ya belasan ribu ya. Alhamdulillah sih selama pelaksanaan tidak ada efek samping yang berat gitu ya. Alhamdulillah hampir selama ini sih nggak ada yang berat. Cuma paling keluhan anak-anak itu pusing gitu ya. Pusing, terus kita periksa tekanan darah normal, kita kasih minum, terus itu dia udah sehat lagi kan. Ini sih sesuai dengan pernyataan dari Dr. Arman Pulungan SPA selaku Ketua IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Memang evaluasi pelaksanaan vaksin untuk anak ini di dalam hal KIPI itu sangat minim, ya, sangat rendah. Adapun yang paling sering terjadi biasanya hanya sakit atau nyeri di lokasi suntikan, gitu ya. Atau kalau misalkan ada juga sampai bengkak, tapi sangat jarang. Biasanya sih kalau seperti itu kita setelah penyuntikan itu akan langsung memberikan arahan atau instruksi pada nanti kalau nyeri atau ada demam boleh minum paracetamol, gitu ya. Kalau misalkan agak bengkak boleh dikompres dengan air hangat di rumah. Atau kalau misalkan gejalanya berlanjut, silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat dari. Jadi selama ini sih kita di Puskesmas nggak ada laporan atau keluhan anak-anak yang setelah divaksin ada keluhan gejala pipi berat ke Puskesmas. Jadi gejalanya lebih minim berarti ya untuk anak-anaknya. Yeah. Jadi dan semua anak tuh bisa divaksin atau sama sih, Dok, kayak orang dewasa kalau tensinya udah lebih dari 180 udah nggak boleh? Iya, ada beberapa kriteria ya. Istilahnya ada screening juga untuk anak-anak yang memang agak sedikit berbeda ya dengan dewasa. Anak di sini kalau dari kartu kendali vaksin untuk anak screeningnya tuh tensinya nggak boleh lebih dari 140/100. Terus kalau misalkan dia ada pernah disuntik vaksin lain, misal vaksin flu gitu ya, misalkan. Ya, flu atau campak, itu dia ditunda dalam 1 bulan. Yang lain-lainnya hampir sama. Pernah COVID atau tidak, kalau pernah tunda 3 bulan, ada kontak dengan orang yang serumah dengan COVID atau tidak, itu yang lainnya kurang lebih sama. Hanya tadi patokan tekanan darah ya, kalau di kartu ya
anak 140 per 100. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan lah ya. Tetap kalau penyakit komorbid juga nggak boleh. Terus Ya, standar lah ya, kalau seperti interview biasa waktu pengen vaksin ya dok ya berarti ya. ya, tapi yang lebih spesifik ke anak tuh biasanya penyakit-penyakit gangguan imunitas gitu ya. Penyakit alergi atau misalkan dia ada gizi buruk atau keganasan gitu ya. Kalau misalkan tidak, kita tunda dulu. Kalau penyakit jenis-jenis penyakitnya tentu berbeda dengan pada orang dewasa gitu ya. Kalau orang dewasa kan misalkan penyakit ginjal dan sebagainya yang dominan gitu ya. Tapi kalau anak lebih ke gangguan imunitas atau misalkan sedang dalam pengobatan jangka panjang, itu pun kita harus tunda. Atau misalkan dia ada riwayat alergi, pun kita harus tunda. Oke. Nah ini saya pengen ngomongin soal aksesibilitas dari vaksin. Nah mungkin Mbak Fitri pernah dengar nih dari teman-temannya sebagai sesama ibu untuk mendapatkan vaksin untuk anak ini sebenarnya susah atau sebenarnya sama aja kok kayak orang dewasa, gampang, alurnya juga sama, daftar online atau gimana nih? Ya, untuk pendaftaran vaksin sendiri ya. Kalau di Jakarta kan bisa melalui aplikasi Jaki ya. Kalau di Bekasi sini sih kebetulan baru minggu ini di beberapa SMP di sekitar Bekasi ini udah memulai vaksinasi untuk siswa-siswanya. Tetangga sih yang SMP sih sudah mulai divaksin. Keluhannya paling cuma pusing sama nyeri di bekas suntikan ya, dan itu pun juga cuma 1 hari keluhannya. Oke, berarti untuk aksesibilitasnya bisa dibilang mudah lah ya, karena bekerja sama langsung sama sekolah ya. Iya, sekolah yang memfasilitasi. Oke. Nah kalau Dokter Mifta sebenarnya gimana sih cara kalau kita orang awam nih ingin anak kita bisa divaksin itu sebenarnya prosedurnya kayak gimana sih dok? Ya, sebenarnya semuanya sama aja ya, cuma mungkin setiap daerah mempunyai cara masing-masing gitu ya. Tadi kalau di DKI Jakarta tuh ada platformnya namanya Jaki ya, untuk pendaftaran vaksin anak gitu ya. Nanti dari situ dia akan dapatkan SMS atau notifikasi bahwa anak sudah bisa divaksin di mana, jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Kalau di kami sendiri di Kota Tangerang, tadi saya bilang kita saat ini untuk usia 12-17 tahun itu prioritas ke siswa SMP. Kita bekerja sama dengan pihak sekolah nanti akan mengirimkan data ke kita. Nah, nanti saat pelaksanaan data itu semua sudah masuk dan tinggal kita proses dan pelaksanaan. Adapun juga kalau yang misalkan mau on the spot di puskesmas yang melaksanakan vaksin juga bisa. Jadi datang tinggal membawa karena anak kan belum punya KTP ya, biasanya kita suruh bawa fotokopi kartu keluarga karena kita butuh NIK untuk masuk ke dalam sistem aplikasi vaksinasi. Jadi sebenarnya nggak teknis sih kalau misalkan on the spot ada yang terima on the spot, udah cukup bawa itu aja apa itu namanya fotokopi kartu keluarga. Nah, atau mau daftar online di platform masing-masing daerah juga bisa. Atau kalau misalkan di daerahnya itu punya kebijakan di sekolah masing-masing, nah itu juga bisa. Sebenarnya caranya banyak, nggak kesulitan gitu ya. Berarti harus mencari tahu caranya di masing-masing daerah tempat tinggal ya dok, berarti ya. Karena regulasinya berbeda-beda satu sama lain. Jadi berbeda-beda, yang on the spot juga bisa, atau mau yang memang sudah fix dijadwalkan hari apa, jam berapa, tanggal berapa juga bisa. Nah ini kalau ngomongin soal vaksin anak sendiri, ada persiapan khusus nggak sih dok kalau anak ini harus misalkan tambah vitamin dulu kah atau sebenarnya biasa aja nih? Sebenarnya intinya sih harus fit dan sehat ya. Di luar tadi kriteria-kriteria yang akan nanti di screening oleh dokter yang memeriksa gitu. Persiapan khususnya apa ya? Ya sama aja sih kayak orang dewasa gitu kan. Malam jangan tidur kemalaman gitu ya. Ya, ini kejadian sih beberapa di tempat vaksinasi di sekolah itu anak-anak tensinya pada tinggi gitu ya. Ceritanya kenapa? Iya semalam tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Kebanyakan main game. Bahaya juga. Karena udah sekolahnya di rumah aja gitu ya kan. Jadi kebanyakan main game sampai malam-malam, besokannya
bangun jadi kurang fit ya. Iya. Tapi biasanya kita sudah sampaikan sih sebelum Hmm. pelaksanaan itu kita sudah sampaikan karena kita ke sekolah, jadi kita sampaikan ke guru-guru sekolah untuk disampaikan ke orang tua murid harus anak cukup istirahat, dan diusahakan harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah gitu kan. Kalau misalkan ada apa tuh namanya saat hari H itu dia sedang menderita sakit, sebaiknya tidak dipaksakan untuk datang, bisa menjadwalkan di lain hari. Dan juga yang terakhir ya jujur dalam memberikan informasi tentang riwayat atau status kesehatan anak tersebut gitu. Jadi mungkin kan ada juga yang orang tuanya menggebu-gebu nih, oh anak saya harus divaksin nih, pokoknya nggak bisa enggak gitu ya. Tapi dia lupa mungkin ada riwayat anaknya yang mengharuskan anak itu di treatment dulu gitu ya, atau paling tidak ada rekomendasi dulu dari dokter yang memang ahli di bidang penyakitan. Kalau ada turunan darah tinggi gitu dok, gimana dok? Sebenarnya kalau darah tinggi itu tidak diturunkan. Oh enggak ya? Darah tinggi itu terkait lifestyle aja gitu, pola hidup. Soalnya saya ditanya waktu itu pengen vaksin, ditanya, ini ada riwayat keluarga darah tinggi nggak? Nggak ada kayaknya gitu. Saya pikir jadi nurun, nggak, ternyata enggak ya. Iya. Jadi masalah itu, istirahat aja berarti ya? Iya, istirahat, cukup tidur, gitu ya, cukup istirahat, insya Allah saat pelaksanaan fit, tensinya juga normal, atau memang biasanya pada saat pelaksanaan anak-anak tuh cemas ya. Deg-degan ya? Cemas, Mau gitu disuntik. kan. Mau disuntik gitu kan. Nah, tapi biasanya kita akan melakukan pengukuran tensi itu nggak sekali ya. Jadi misalkan pertama dia wah tinggi nih karena tingkat kecemasannya tinggi baru datang. Biasanya kita sudah istirahat dulu 10-15 menit, udah lebih tenang, kita akan tensi lagi, biasanya setelah itu dia akan normal. Ya? Oke. Kalau masalah, ini pertanyaan terakhir dari saya sih, dok ya. Kalau untuk anak ini berarti sama 28 hari juga untuk vaksin keduanya? Iya, untuk Sinovac jadi tetap sama 28 hari intervalnya untuk dosis 1 ke dosis kedua. Oke, berarti nggak ada perbedaan ya untuk, ya secara sistem semua nggak berbeda jauh ya sebenarnya. Cuma ya, jenis Sinovac apa tuh namanya dosisnya juga sama 0,5 ml, tempat penyuntikannya juga sama, di lengan intervalnya juga sama 28 hari. Oke, terima kasih Dokter Miftah dan terima kasih juga Mbak Fitri atas waktu yang sangat luar biasa. Semoga dari tayangan ini bisa memberikan juga insight untuk para yang nonton ini. Jadi orang tua nggak ragu lagi nih untuk anaknya untuk ikut program vaksinasi usia 12 sampai 17 tahun. Saya berjumpa di FGD berikutnya. Saya Desmond Saragita. Dadah.